Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Suatu kali saya belanja bersama dengan seorang teman perempuan. Ketika teman saya selesai memilih barang-barang yang hendak dibeli, teman saya kemudian membayarkannya. Saya lalu bertanya kepadanya, mengapa tidak menawar barang-barang ini kepada penjual? Lumayan kan jika harganya dikurangi? Dalam hati saya berkata, kok teman saya ini boros sekali? Teman saya kemudian menjawab, saya tidak tega, biarlah itu jadi berkat buat dia. Betapa bahagianya para pedagang jika bertemu dengan pembeli yang murah hati seperti ini. Sayangnya, saya menganggap hal ini sebagai sebuah pemborosan. Bapak Ibu, renungan firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Firman Tuhan ini adalah bagian dari pengajaran Tuhan Yesus di bukit. Diapit oleh dua pengajaran, yaitu pengajaran Yesus tentang mengasihi musuh dan juga pengajaran Yesus tentang hal menghakimi. Kemurahan hati merupakan sifat Bapa yang Yesus harapkan dimiliki juga oleh murid-muridnya. Kemurahan hati yang ditunjukkan oleh murid-murid Kristus tidak setara dengan etika yang telah ada dalam masyarakat, melainkan sebuah kualitas rohani yang lahir dari hati yang telah menerima kemurahan hati Allah dengan berlimpah-limpah juga terus-menerus. Kemurahan hati merupakan sebuah kualitas rohani. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang kemudian dapat disaksikan melalui tindakan yang mengasihi orang-orang yang menyakiti kita, memberi kepada orang lain dengan tidak mengharapkan imbalan, bahkan memberi kepada orang-orang yang tidak akan memberi keuntungan apapun kepada kita. Kemurahan hati yang dimaksud Tuhan Yesus memiliki standar yang sangat tinggi, yaitu sama seperti Bapamu adalah murah hati, yang berbuat baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Saudara, siapakah orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan orang-orang jahat yang Yesus maksudkan? Ya, saya dan saudara. Namun tidakkah belas kasihan Allah, kemurahan hati Allah terus berlimpah-limpah dalam hidup kita? Allah menghendaki agar kita serupa dengannya dalam kemurahan hati. Dan di dalam Injil Matius, Yesus berkata, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara pasti ingat perumpamaan Tuhan Yesus tentang orang Samaria yang baik hati. Ternyata yang tergerak hatinya oleh belas kasihan untuk menolong orang yang tergeletak di pinggir jalan, bukan seorang imam yang adalah pemuka agama yang tahu banyak tentang firman Tuhan. Juga bukan seorang Lewi yang hari-harinya adalah melayani Tuhan. Bukan saudara, melainkan seorang Samaria. Jadi bukan seberapa banyak firman yang kita sudah kuasai, bukan juga seberapa seringnya kita mengikuti webinar-webinar, bukan seberapa aktif kita melayani Tuhan. Tetapi seberapa luas dari ruang hati kita berikan untuk Allah berkarya di sana. Saya tidak hendak berkata bahwa menguasai firman, ikut webinar rohani, atau melayani itu tidak baik. Itu sangat baik, saudara. Tetapi semuanya ini akan sia-sia jika kita tidak memberi keseluruhan hati kita untuk Allah berkarya. Allah mengubahnya dan Allah memakainya seturut dengan kehendaknya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang menerima banyak pengampunan Allah adalah orang-orang yang berutang banyak untuk memberi pengampunan. Orang-orang yang menerima banyak kemurahan hati Allah adalah mereka yang terus-menerus menunjukkan kemurahan hati tanpa henti, tanpa pilih-pilih, tanpa hitung-hitungan, dan tanpa ungkit-ungkit. Kiranya Tuhan tolong kita menjadi orang-orang yang murah hati, sama seperti Bapa kita yang adalah murah hati. Selamat malam, selamat menikmati sisa waktu hari ini beserta dengan keluarga yang terkasih.